Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya junepon setaja ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus sajunipun guru agung, guru ruh, guru mursyid Syekhina Syekh Muhammad Abdullah Saifullahil Masrur radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, akhussu bidzikri saran semulja Kiai Haji Mustafa sesangat badan kaulah umur jaaki. Alhamdulillah malam makin tapangki pole nang majelis munakiban dalam rangka menyambut datangnya tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Semoga kedepannya kita ditambahkan istiqomah, amin, ditambahkan kesuksesan, amin. Tidak ada lain barakah dan karamahnya guru kita, guru agung kita, amin. Memasuki tugas yang telah ditugaskan, yaitu membaca kitab tabarrukan dengan pembacaan kitab Fadhailus Suhur yang mana malam ini masuk dalam fasal yang pertama. Karena kitab Fadhailus Suhur terdiri dari 12 fasal sesuai dengan bulan yang ada dalam bulan Hijriah. Dalam setahun ada 12 bulan, yang dimulai dengan bulan Muharram, atau kalau kata orang Madura itu Sorah, bulan Sorah. Kalau orang Jawa mengatakan Asyura. Mengapa dikatakan Asyura? Karena ada peristiwa yang sangat penting dalam 10 Asyura. Banyak kejadian yang terjadi pada bulan Asyura. Kalau membahas ini nanti terlalu lama. Marilah kita memasuki fasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi wa amidna bimadadi fid dharaini amin. Al-faslul awwal. Al-faslul awwalu fi syahri Muharram. Tining pesan fasal sepertama fi syahri Muharram, dalam bulan Muharram. Yang mana dalam bulan Muharram ini terdiri dari 4 huruf. Walahu arba'atu ahrufin. Wahya al-mim. Huruf yang pertama adalah mim, wal ha'u dan ha, wal ra'u dan ra, wal mimu dan mim yang kedua. Marilah kita memasuki makna atau arti yang terkandung dalam tiap huruf yang telah kita sebutkan dalam bulan Muharram, yaitu huruf pertama mim. Maka dikatakan oleh yang mengarang kitab ini adalah Syekhina Syekh Muhammad Abdullah Saifullahil Masrur, mursyid kita yang mengarang kitab ini. Maka apa yang disampaikan adalah
apa yang telah disampaikan oleh beliau. Memasuki dalam huruf mim, beliau memberi makna atau arti dalam huruf mim. Yang pertama, mujahadatun nafsi, yaitu memerangi nafsu. Jangan matur memerangi nafsu. Tapi kalian pas paring mujahadatun nafsi kento karena nikah tahun baru, maka kita mempersiapkan diri kita dalam setahun ke depan. Songkun punten beni sepenika nika cuma Buddha buan. Karena kita hidup nika mulai sejak kita lahir sampai makin. Cuma dalam perjalanan hidup kita nemuin tahun baru, nemuin bulan Sorah, bulan Safar, bulan Murad. Nika yang kita temukan. Cuma Muharram adalah bulan mulia. Makin. Tapi dengan yang mengarang kitab diberi arti mujahadatun nafsi, memerangi nafsu. Qala Syekhus Sanusi radhiyallahu fi Syarhil Jaziri. Ada Abu Basrah As-Sanusi radhiyallahu anhu dalam kitab Sarana Jaziri. Apa yang beliau katakan? An-nafsu idza ghalabat kal adu idza fuja'at tajibu mujahadatuha wal isti'anatu 'alaiha wa in khalafa al walidaini kama fil adu idza baraza. Apa artinya? Nafsu takalana ghalabat, nafsu kento idza ghalabat takalana menang. Moreng maturi kento mun kula lamba mengaji kitab ghalabat kento maknain ghalabat nyual. Artinya menang. Kal adui mun nafsu kento ampun menang, kita sudah dikalahkan oleh nafsu itu sendiri. Kal adui panika akadimuso. Idza fujaat takalana nyerang pon apa nafsu. Apabila nafsu itu menyerang kita, apa yang harus kita lakukan? Tajibu mujahadatuha, maka wajib kita untuk memeranginya. Wal isti'anatu 'alaiha, ben minta pertolongan 'alaiha atas merangi nafsu. Wa in khalafal walidaini salajan dalam merangi nafsu kento kita bersimpangan atau tak sepemahaman dengan kedua orang tua kita. Artinya tak sepemahaman kalaban orang tua dua gula sareng sampean. Kama fil adwi idza barasa akadi barang fil adwi dalam musuh idza barasa takalana padang. Dadi mun bade musuh kita napa kita akan lari, napa kita melawan. Yang jelas mun orang kinto nyata je lakaran musuh sekotu dibasmi, maka tak boleh lari. Kita harus melawan. Maka seperti pertanyaan kita, wa in khalafal walidaini. Senajan kita tak sependapat atau beda jalan dengan kedua orang tua kita. Mun sampai tak pada sependapat bi orang tua ni kebahaya je pon sampean. Berarti kita napa kak dinto termasuk bengal kering sepo dua. Maka hukum ada garis besarnya. Maka dibagi la ta'ata li makhlukin ala maksiatil khaliq. Tak ada taat, tidak ada ketaatan, tunduk taat patuh kepada siapapun ada maksiatil khaliq, atas melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekenging mukhalafah sareng ring sepogin to bila ginto melanggar syariat, Artinya mun ring sepo tak beda perkara mungkin perintah sareng sing sepo kaangkui melanggar syariat Islam. Syariat Islam. Contoh. Orang sepo merintah kita untuk mengadakan kegiatan semelanggar hukum. Semisal
Karena reng sepo nika terkadang pemikirannya anak tero kadang napa kadisa tero pada bi oreng pada bi oreng. Padahal senajan aba tak tero pada bi oreng, anak ni kalau pada bi oreng. Karena musimnya semakin kinto serba seksi, maka anak bini memiliki legging, memiliki legging, lagi angkuina alejing emilaki kelampi alketatu kelampi ketat esoro ca ako dungan nyemir obu pemira anapa cepon mulai padibi orang-orang kak disah dengan siapa untuk melanggar hukum-hukum epon Allah Subhanahu wa taala. Maka anak tak kenging melaksanakan senajan kinto perintah orang tua. Badan apa punten? Badan apa punten? Kebanyakan punten muni pengaringan kinto tade ya panta tade sebedah mungkin keng depade nabi sapa ada. Ayo ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tadi mun bahas tentang nafsu. Bahas tentang nafsu kinto apa? Ede buaki ning kinto wan nafsu a'dhamu hijabin bainaka wa bainallahi ta'ala. Nafsu kadinto seagung-agungnya hijab. Nafsu itu adalah seagung-agungnya hijab, sebesar-besarnya hijab. Hijab itu apa? Penghalang yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Singalangin kula ate kula sareng sampean deuk Allah taala. Sehingga kalau sudah terhalang, maka yang terjadi menapa? Kula sareng sampean akan lupa kepada Allah. Lop pajak kula sampean kinto seabadi nika Allah. Lop pajak kula sampean kula sampean nika seabadi keng kaangku nyempede ka Allah. Melupakan. Kenapa? Karena hati kita sudah terhalang oleh hijab senyamin nafsu. Wan ni'matul 'udma hiya al-khuruju minan nafsi. Nikmat sepaling agung, nikmat teragung itu kita bisa keluar dari nafsu. Nafsu napa Kak dinto? Napa setuju nafsu kinto bahaya? Punten. Napa setuju nafsu kinto tak bahaya juga punten. Maka nafsu kinto hal yang sangat penting dalam diri manusia. Karena nafsu kinto sebisa memberi kekuatan kehidupan kepada kita. Saking kita dari nafsu orang kinto tidak punya kekuatan. Karena beda nafsu maka orang ini kekuat. Maka beda orang mungkin masa-masa kita araji kinto kemungkinan semangatnya masih kurang untuk mencari nafkah ke orang. Tapi setelah araji karena sudah merasakan punya tanggung jawab, maka semangatnya akan tinggi. Timbul. Maka nafsu ini benih hal yang membahayakan atau benih hal yang benih hal yang membahayakan kita atau yang tidak membahayakan kita. Tergantung kita ni kebening nafsu ikadim. Tergantung kita bisa mendepak nafsu kinto kan kadim. Maka Allah Subhanahu wa taala debu zina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin ila akhiril ayah gitu. Allah taala kinto ahyasin kehidupan dunia kinto. Zina linnas ahyasin manusia hubus syahawat, lebur syahwat pangetero. Minan nisa nyatana dari nisa orang bini. Jadi kebanyakan nafsu kinto terdorong kangkui lebur ke orang bini. Tapi kinto bi Allah taala zuyyina ihyasin hubus syahwat. Zuyyina linnas manusia kinto ihyasin kalaban syahwat. Syahwat deka pasir orang bini. Tetapi nafsu yang mendorong manusia kangkui lebur ke orang bini.
mendorong menusah kanggo lebur kering bini. Tapi kadipun apa kinto? Napa larang misalnya agama? Punten teh larang selama orang kinto oning kadipun apa? Carana lebur kering bini cara epon ben kadipun apa penempatan epon. Cara epon kadipun apa? Ki pertama melebur kering bini untuk bisa bergaul kalaban orang bini, untuk bisa leluasa sepenika kan harus melalui proses. Pertama kalaban akad nikah. Setelah akad nikah baru kita bebas ala apa saos. Nikahnya mana? Nah, nikahnya mana kita sudah sampai kepada nafsu yang aman. Hubbus sahawati minan nisa. Makin beda orang lebur kering bini tapi tidak melalui akdun nikah yang sah. Kadipun apa? Bahaya, melanggar hukum. Masuk ke ajaran zina. Mun zina biasa hukumnya jilid. Mun sampai ke zina muhsan hukumnya eranjam. Ada hukum sengatur kak dinto. Jadi agama tak melarang orang kinto lebur kering bini. Taki lama lagu Kanjeng Nabi ada bu ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia kinto perhiasan. Paling bagus perhiasan kinto orang bini salihah. Kinto. Jadi bagaimana kita mengatur dan bagaimana kula sareng sampean kinto ngireng penapa saya lampaaki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawa ngireng syariat epon. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ki, cukup lagi. Sekadinto dadi nafsu kinto yang menggerakkan kita sehingga kita kinto bisa andi kehendak untuk melakukan sesuatu, bisa kita kinto andi kekuatan untuk melakukan sesuatu, ini kan nafsu. Tapi tergantung kita kim menafsu kinto sebisa. Maka meletak terpotong kinto tingkatan nafsu kinto sejelas pertama nafsul ammar. Nafsul ammar kinto nafsu selalu ngajak dek menusah untuk melakukan keburukan atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah nafsu ini yang harus kita lewati. Kadipun apa? Maka harus kita perangi, harus kita lawan agar kita terbebas dari nafsu ammarah bisu. Sekak dintoh sebisa pada Pak bisa sambung dalam kesempatan yang akan datang dari abdinah kurang langkongipun yon sawara sadar batasipun wallahu alam bisawab ilal marji wal ma'ab. Ihdinas siratal mustaqim, istiqamah selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala وسلم تسليما